Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Sari, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari forum 10 tentang bagaimana proses audit PT Agis dari tahap penilaian risiko, tahap respon atas penilaian risiko, sampai dengan tahap pelaporan. Nah, dalam pengauditan yang pertama itu ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, sebelum kita melakukan penilaian risiko, baiknya kita mengetahui apa sih penilaian risiko itu sendiri. Nah, penilaian risiko itu adalah metode yang sistematis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi itu memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Nah, kemudian penilaian itu sendiri yang akan digunakan menjadi dasar dari prosedur-prosedur dalam pengauditan nanti. Nah, saking pentingnya tahap penilaian risiko ini sehingga penilaian risiko ini juga diatur dalam standar audit 315, yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Nah, yang dimaksud dari pemahaman entitas dan lingkungannya itu, kita sebagai auditor sudah seharusnya memahami terlebih dahulu tentang perusahaan yang akan kita audit. Maksudnya kita harus mengerti bagaimana entitas tersebut beroperasi, kemudian kita harus paham bagaimana entitas tersebut dikelola, kemudian kita harus paham tentang kepatuhan perusahaan tersebut terhadap kebijakan utamanya, kemudian kita harus paham tentang pelaksanaan berbagai prosedur pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Nah, intinya kita sebagai auditor harus benar-benar memahami perusahaan yang akan kita audit. Kemudian dalam standar audit 315 ini, auditor juga dituntut untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk dapat menyediakan suatu dasar bagi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Kemudian di standar audit 315 ini juga mengatur mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh auditor dalam penilaian risiko. Nah, yang pertama dapat meminta keterangan kepada pihak manajemen atau pihak-pihak lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor dapat memperoleh informasi untuk membantu penilaian risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, itu kita dapat melakukan prosedur analitik. Nah, prosedur analitik ini kita melakukan evaluasi terhadap informasi keuangan melalui analisis hubungan yang reasonable atau yang beralasan atau yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangannya. Nah, setelah kita melakukan penelitian terhadap perusahaan yang akan kita audit, kita dapat menentukan materialitas. Nah, kemudian sebelum kita menentukan materialitas, baiknya kita mengetahui apa sih materialitas itu. Nah, dalam Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. Nah, intinya konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan ini tidak terpengaruh oleh salah saji laporan tersebut. Gitu. Kemudian tahap pertama yang harus auditor lakukan adalah menentukan dasar penetapan materialitas. Nah, menurut petunjuk teknis BPK Audit Keuangan Materialitas, dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh auditor diantaranya adalah nilai laba bersih sebelum pajak, total aset, ekuitas, total penerimaan, atau total biaya. Nah, dasar penetapan materialitas yang saya gunakan adalah total aset. Nah, setelah menentukan dasar penetapan, tahap kedua yaitu menghitung materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh atau overall materiality. Kemudian overall materiality terhadap laporan keuangan PT Agis per 31 Desember 2007 dihitung dari nilai total aset dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini saya jelaskan tentang bagaimana mencari overall materiality. Nah, overall materiality ini dirumuskan dengan
tolak ukur dikali dengan persentase tolak ukur. Nah, tolak ukur yang saya gunakan di sini adalah total aset. Kemudian untuk presentasi tolak ukurnya ini bisa kita baca di petunjuk teknis BPK Audit Keuangan Materialitas yang akan saya tampilkan juga di sini. Di sini terdapat pedoman umum penerapan tingkat materialitas. Nah, bisa kita baca di kolom paling bawah. Di situ dijelaskan untuk persentase 0,5 sampai 1% dari total aktiva itu digunakan pada saat ekuitas mengalami penurunan pada titik paling rendah. Nah, dari penjelasan petunjuk teknis atau pedoman yang tadi, saya melakukan pengecekan terhadap ekuitas dari laporan PT Agis di tahun 2007 menghasilkan seperti ini. Di 2006 ekuitasnya itu menurun setelah di 2007. Jadi dari 2006 ke 2007 ekuitasnya menurun. Jadi menurut saya dapat menggunakan persentase yang 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Makanya di sini persentase tolak ukurnya saya gunakan 0,5% sampai 1%. Menghasilkan angka seperti ini, yaitu untuk total asetnya ada 700 miliar dikali dengan 0,5%. Untuk total asetnya di sini akan saya tampilkan. Kemudian untuk overall materiality-nya menghasilkan 3 miliar 500 sekian. Nah, kemudian kenapa sih saya menggunakan tingkat materialitas yang paling rendah yaitu 0,5? Kenapa saya nggak menggunakan di 0,7 atau 0,8 atau 1%? Alasannya karena di situ juga di poin selanjutnya setelah tabel tadi dijelaskan bahwa auditor dianjurkan untuk menggunakan tingkat materialitas paling rendah atau paling konservatif pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas yang baru pertama kali diperiksa karena pemeriksa belum memahami secara detail tentang entitas tersebut. Maka dari itu alasan saya menggunakan persentase paling rendah yaitu 0,5 karena saya juga baru pertama kali memeriksa dan belum memahami secara detail tentang entitas tersebut. Kemudian setelah menentukan overall materiality, kita dapat menentukan performance materiality. Nah, performance materiality ini digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Nah, yang ditekan adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka materialitas. Nah, dalam hal ini salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Nah, performance materiality ini sengaja diterapkan pada angka atau jumlah yang lebih rendah dari overall materiality. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan lebih banyak pekerjaan audit untuk memastikan salah saji yang lebih kecil dari overall materiality dapat dideteksi. Kemudian menyediakan suatu margin atau jarak untuk salah saji yang tidak terdeteksi. Nah, jarak ini adalah selisih antara gabungan seluruh salah saji yang terdeteksi tetapi tidak dikoreksi dan overall materiality. Nah, besaran performance materiality ini dihitung berdasarkan hasil overall materiality dikali 70% atau 80%. Nah, 70 atau 80% ini untuk yang 70% ini itu untuk yang high risk. Untuk yang 80% itu yang untuk low risk. Nah, performance materiality terhadap laporan keuangan PT Agis per 31 Desember 2007 itu dihitung dari overall materiality dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk performance materiality berumuskan overall materiality dikalikan 70% atau 80% sesuai dengan risikonya. Nah, kalau saya di sini menggunakan yang low risk. Nah, jadi untuk rumusnya seperti ini. Performance materiality sama dengan jumlah overall materiality yang tadi sudah saya hitung, yaitu
3.500.000.000 sekian dikali 70%. Kenapa saya menggunakan 70% di sini? Karena menurut saya overall audit risk untuk PT Agis ini dinilai tinggi gitu. Jadi untuk performance materiality-nya menghasilkan angka 2.400.000.000 sekian. Kemudian setelah kita menentukan performance materiality, kita juga menentukan assertion materiality atau AM, atau bisa disebut juga SUD atau summary of unadjusted difference. Nah, SUD ini adalah perbedaan saldo rupiah unaudited dan audited yang tidak memerlukan koreksi karena perbedaan tersebut tidak material atau salah saji yang tidak dikoreksi. Nah, unadjusted difference terhadap laporan keuangan PT Agis di 31 Desember 2007 ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya SUD sama dengan PM dikali 3%. Nah, PM yang tadi kita hasilkan adalah 2.400.000.000 sekian. Kemudian saya kalikan 3%, menghasilkan 73 juta sekian. Nah, maka dari itu materialitas yang saya tentukan dalam mengaudit laporan keuangan PT Agis adalah 73.900 sekian. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan terhadap materialitas, kita dapat menanggapi risiko. Nah, pada tahap ini kita dapat melakukan pengujian pengendalian atau test of control. Nah, test of control ini dilakukan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas rancangan dan operasi kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Sebagai contoh, prosedur pengendalian internal komputer menggunakan jumlah berkas untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat. Nah, apabila jumlah nilai uang yang diproses dalam berkas tersebut tidak cocok, maka transaksi jumlah berkas tersebut tidak akan diproses dan sebagai gantinya dicetak suatu laporan pengecualian atau exception report. Kemudian untuk menanggapi risiko, kita juga dapat melakukan beberapa pengujian, yaitu substantive test atau substantive test of transaction atau STOT dan TDB atau test of details of balance. Nah, untuk yang substantive test of transaction itu adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu transaksi sudah benar atau belum. Nah, sedangkan untuk TDB atau test of details of balance itu pengujian audit yang berfokus pada saldo akhir yang ada pada buku besar atau bisa neraca ataupun laba rugi. Dan untuk contohnya pada laporan keuangan PT Agis tahun 2007 itu untuk meyakini bahwa seluruh saldo atau jumlah nilai yang dicantumkan adalah lengkap dan benar, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama kita bisa melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Nah, kemudian kita dapat melakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, pengujian ini dilakukan karena kebenaran saldo piutang usaha ditentukan oleh transaksi yang didebit dan dikreditkan ke piutang usaha. Nah, oleh karena itu kita dapat melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit kreditkan akun piutang usaha. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa sampel yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Contoh dokumen yang mendukungnya itu adalah faktur penjualan, laporan pengiriman barang dan order penjualan, bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan, atau penghapusan piutang. Kemudian kita dapat melakukan pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun penilaiannya atau cadangan kerugian piutang. Nah, cara untuk membuktikan keberadaan saldo piutang usaha per tanggal neraca adalah dengan membuktikan keterjadian transaksi penjualan dengan cara melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen sumber dan dokumen pendukung terjadinya transaksi penjualan kredit. Setelah melakukan pengujian substantif, kita juga sekaligus dapat melakukan pengujian terhadap asersi dari laporan keuangan dengan prosedur completeness, existence, right and obligation, valuation and accuracy, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan pengujian tersebut, kita dapat melakukan reporting atau tahap pelaporan. Dan pada tahap pelaporan ini, auditor menyiapkan laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan audit selama proses pengauditan dilaksanakan. Lalu, laporan audit ini akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak material. Nah, pada kasus ini diasumsikan kita sudah mengetahui seluruh kecurangannya, maka kita dapat memberikan opini tidak wajar. Sekian penjelasan saya terkait form 10. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.